Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, ini adalah merupakan pertemuan yang ke-13 ya. Masih ada 2 kali pertemuan lagi yang pekan depan ya, hari Kamis yang akan datang itu adalah membahas mengenai peran kebangsaan dari Muhammadiyah atau sering dikatakan sebagai politik ya, Muhammadiyah dan politik ya, yang akan saya sampaikan sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah membahas tentang tantangan-tantangan di masa depan dari Muhammadiyah, atau bisa juga dikatakan sebagai pembahasan dari perkembangan Muhammadiyah di abad kedua ya, atau 100 tahun kedua dari Muhammadiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, kemarin kita memperingati 1 abad lebih 8 tahun atau menjelang 9 tahun. Baik sekalian, untuk pembahasan kali ini kita akan membicarakan mengenai Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Sedikit saya berikan sebagai pengantar bahwa kalau membicarakan Muhammadiyah dan ekonomi, ya, gerakan ekonomi, itu memang bukan merupakan jargon awal ya, atau sejarah dari Muhammadiyah. Karena apa? Karena sejarah dari Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan sosial, sebagai gerakan keagamaan, atau gerakan pendidikan. Sehingga kalau membahas mengenai ekonomi itu adalah merupakan perkembangan lanjut ya, sesuai dengan tuntutan zaman. Maka Muhammadiyah juga ikut serta ya, karena persoalan ekonomi adalah juga bagian dari persoalan bangsa dan juga mendapatkan perhatian di dalam agama dan juga di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Karena itu maka juga perlu kita bahas sebagai topik yang ke-10 ya, kelompok 10 maksud saya ya. Sebelumnya jangan lupa ya, nanti dan juga yang masih belum, untuk setor video ya. Sebetulnya bukan file videonya yang disetorkan, tetapi hanya linknya saja ya, linknya saja yang disetorkan ya. Uploadnya itu boleh di YouTube, boleh di Google Drive. Nah, nanti yang disetorkan di e-learning itu hanya linknya saja. Baik, untuk lebih singkatnya kami persilahkan kepada kelompok 10. Saya tanya dulu, ini share screen-nya dari kelompok 10 apa dari saya? Halo? Ini untuk share screen-nya dari kelompok 10 apa dari saya? Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Ini saya tanya, ini share screen-nya untuk PPT-nya ini dari saya, dari laptop saya, atau dari sampean sendiri? Mohon maaf, Pak. Ini yang kelompok 10 belum bergabung di Zoom, Pak. Oh, kenapa? Ini kelompok 10 tadi ada Anang ya? Oh iya, Pak. Ini Anang ada, terus
Novia Gilang Orin. Ya. Gimana? Share screen-nya dari saya apa dari sampean? Halo? Apa tidak kedengaran suara saya? Halo kelompok 10? Mas Anang dan kawan-kawan? Untuk share screen-nya dari saya apa dari sampean? Iya Pak, maaf Pak. Dari sampean aja Pak. Oh, share screen dari saya. Oke, saya tampilkan, silahkan nanti diatur sendiri untuk membacakannya. Sudah bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Ya. Silakan diatur sendiri untuk nanti tinggal next saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Andriansyah. Di sini saya mewakili dari kelompok Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi. Nama kelompok Gilang Ramadan, Orien Maulia, Dewi Pramesti, Trinovia Mariana, dan saya sendiri. Next Pak. Ya, silakan. Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Ini berarti dalam memahami Islam ala Dahlan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Jika salah satu sisinya tidak berfungsi, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar karena dianggap tidak berharga. Begitu pula jika ingin menjunjung tinggi agama Islam. Kekuatan ekonomi pun perlu menjadi perhatian yang serius. Jadi sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah itu melalui dakwah kepada anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan warga yang ada pada amal usaha Muhammadiyah. Kalimat nukilan tersebut itulah yang menjadi titik sentral dari tulisan ini. Tulisan ini secara kritis mendeskripsikan gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan di setiap ruang dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di satu sisi ia tidak lepas dari sektor pembangunan ekonomi sebagai penopang kokohan dakwanya. Next, Pak. Ya, silakan. 1. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena punya sumber daya yang andal, yaitu keimanan, pengetahuan, dan ekonomi. Pendiri Muhammadiyah sangat menyadari betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita. Pada awal mula kehadiran Muhammadiyah, sumber kekuatan dakwanya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan sekaligus disinari dengan keimanan, sehingga mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman ke berbagai daerah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya sama sekali belum mengenal apa sesungguhnya Muhammadiyah itu. Dengan perkataan lain, masyarakatnya masih dominan meyakini kebiasaan yang sangat tradisional. Kekuatan ekonomi Muhammadiyah sekarang ini sungguh sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan awal kehadiran Muhammadiyah yang sasaran dakwanya serba disubsidi oleh para dermawan, khususnya para pengurus.
Nilai dasar Muhammadiyah telah dituangkan dalam maksud dan tujuannya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari sini dapat dipahami bahwa salah satu yang menjadi program perjuangan Muhammadiyah adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan nilai ekonomi. Islam mengajarkan tentang kewajiban berinfak dan bersedekah serta yang lainnya. Bahkan rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemampuan bukan hanya pada aspek pengetahuan dan kesehatan, tetapi hal yang sangat urgen adalah kemampuan ekonomi. Umat Islam khususnya warga Muhammadiyah tentu wajib menyadari bahwa amar ma'ruf nahi mungkar terhadap murnian ibadah khusus dan permurnian akidah boleh dikata telah berhasil. Namun amar ma'ruf dalam bidang ekonomi belum menjadi prioritas atau perhatian serius bagi Muhammadiyah. Silakan gantian mungkin. Dilanjutkan ya, Pak. Ya. Mbak Trinavia mungkin, monggo. Ya, tak lanjutkan ya. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial sekiranya mampu mengelolanya dengan baik, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya karena beliau memiliki sifat kenabian, yaitu mengikuti perilaku Rasulullah SAW yang mendapat kepercayaan untuk menjual barang dari pemilik modal yang besar dengan sifat kejujuran yang dibarengi dengan skill dan dalam transaksi jual beli. Selanjutnya, Silakan. upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian. Tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya: 1. Orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. 2. Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. 3. Hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. 4. Pengambilan kebijakan dalam bentuk Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. 5. Etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. 6. Para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Selanjutnya, Ya, silakan. model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Dalam Islam sudah digariskan bahwa orang masuk surga dengan iman dan amal salih. Untuk berdaya, orang harus bekerja. Dan untuk bekerja, orang harus berpikir. Kelemahan pada beberapa gerakan ekonomi Muhammadiyah dikarenakan pelakunya belum memiliki skill yang standar dan etos kerja yang baik. Sehingga Muhammadiyah perlu membentuk lembaga khusus seperti BLKM atau Balai Latihan Kerja Muhammadiyah atau Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang terjun langsung ke masyarakat. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu 1.
mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. 2. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. 3. Memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Selanjutnya. Sudah nih, bisa ditutup dengan salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hilang sama yang enggak ada ya. Baik, sekalian, jadi tadi sudah ditampilkan beberapa realitas ya dari perkembangan awal sampai dengan sekarang. Nah, cuma mungkin sedikit saya tambahkan ya. Kalau di bidang ekonomi itu Muhammadiyah sama dengan yang lain-lain ya. Jadi itu ditangani oleh suatu bagian dari Muhammadiyah yang disebut dengan majelis ekonomi ya. Sama dengan kalau sekolahan perguruan tinggi itu adalah ditangani oleh majelis pendidikan ya. Maka kalau di majelis ekonomi itu nanti akan memiliki lembaga-lembaga di bawahnya, usaha-usaha, ada juga yang namanya BUMM ya, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat provinsi, wilayah, dan daerah. Tetapi kalau kita lihat perkembangan sekarang itu justru yang memiliki kekayaan itu adalah di AUM ya, amal usaha Muhammadiyah. Misalnya kalau di UMM itu ada punya hotel ya, kemudian punya pom bensin, kemudian di perguruan tinggi yang lain juga hampir sama. Dulu pernah ada upaya ya untuk mendirikan bank persyarikatan, tetapi ini sampai sekarang itu tidak atau belum berhasil ya. Kemudian pada aspek yang lain itu adalah gagasan ya, gagasan Muhammadiyah tentang ekonomi itu bisa kita baca di jurnal-jurnal hasil penelitian. Silakan nanti kalau Anda lihat di sini ya, di e-learning ini, nanti di sini ada bab ekonomi ya, Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Di sini ada beberapa link ya, jurnal hasil penelitian itu yang membahas tentang ekonomi. Yang pertama itu adalah misalnya dari Dawam Raharjo tentang bagaimana pemikiran atau konsep-konsep di Muhammadiyah yang sudah sejak lama itu ya. Kemudian ada gerakan ekonomi yang ini ada beberapa majelis dan badan usaha. Lalu juga di sini ada pola pemberdayaan ekonomi umat, ini juga konsep Muhammadiyah tentang bagaimana ekonomi umat dan tentu saja adalah bangsa Indonesia. Silakan lanjut di e-learning nanti ya. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa sesudah tinggal 2-3 kali pertemuan untuk menjelang UAS ya, tugas individu, yang disetorkan hanya link dari upload video Anda baik itu di YouTube ataupun di Google Drive. Yang bisa memunculkan wajahnya silakan. Mbak Erin, Sabilal, Adityas, Safa, Mbak Foni, Safira, Ferry Yuan, Mat Andi, Diki Hermawan, ya, Kania, Saitung, Maisa, Trinovia yang tadi presentasi, Ahmad Maulana. Hitung 1, 2, 3. Ya, ini yang yang belum belum sampai tidur ya. Karena memang waktunya ya seperti ini, jam 8:30. Saya hitung sekali lagi, terutama ini untuk urutan yang tadi belum. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa lanjut di e-learning ya. Semoga tetap sehat ya. Dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat.